Haleluya. Amin. Akan oleh Ketua Seminari Baptis Norman Sela Draper Papua kepada Bapak Dr. Sokrates S. Yoman MA, kami berikan waktu. Sejarah dan gereja. Saya membuka secara resmi di dalam nama Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita acara ini. Terima kasih. Kesempatan yang sangat indah untuk hari ini. Kita ada di sini sama-sama untuk mau mengutus hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah serigala. Dan itu yang dipanggil oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membacakan ayat satu bagian kebenaran, kita baca di dalam Alkitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1. Ayat 1 sampai dengan seterusnya, tapi saya baca Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Inilah Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah terlihatnya. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Puji Tuhan, saya merasa bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita hari ini sedang membuat legasi atau sejarah dalam perjalanan sekolah seminari Norset ini, sehingga saya merasa bersyukur dan bangga kepada saya dipercaya untuk menjadi ketua panitia. Tetapi juga yang kedua, saya akan baca SK ini dalam kapasitas sebagai panitia, tapi juga sebagai ketua pemuda Gereja Baptis Sedunia. Jadi saya senang dan saya ingin menyaksikan itu sebelum saya baca SK ini. Wisudawan wisudawati yang mendapatkan cum laude. Surat keputusan nomor 001/SK/W/SB mendatar Norset _4/2021 tentang Senat Terbuka Pelantikan dan Pengutusan lulusan program teologi, pendidikan agama Kristen, pasca sarjana gereja dan masyarakat pada wisuda angkatan ke-1 tahun 2021. Seminari Baptis Norman Sela Draper Papua. Ketua Seminari Baptis Norman Sela Draper Papua menimbang A. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Panggilan Gereja, khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan, Seminari Baptis Norman Sela Draper Papua telah berhasil meluluskan 31 dari program teologi, PAK, dan pasca sarjana gereja dan masyarakat. B. Bahwa Seminari Baptis Norman Sela Draper Papua pada tahun 2021 ini akan mewisuda para lulusan angkatan ke-1 tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 7 April 2021. Sokrates S. Yoman, kami persilakan untuk mengambil tempat di podium. Dan ketika saya akan membacakan nama-nama para calon wisudawan wisudawati, maju ke depan untuk mengambil ijazahnya. Seminari Baptis Norman Sela Draper Papua, susunan nama-nama lulusan wisudawan dan wisudawati ke-31 orang dari jurusan Teologi Strata 1, 12 orang, jurusan PAK Strata 1, 9 orang, dan pasca sarjana Strata 2 S2 10 orang. Bukankah aku buatku nama
independen. Jadi ada separation, ada pemisahan antara negara dan juga gereja. Kami mempunyai pandangan ada 3 teologi itu. Ada teologi negara, kami tidak berada dalam teologi negara atau teologi gereja negara, tapi kami berada dalam teologi profetis, yang dimana ada keberpihakan pada umat Tuhan secara totalitas. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua adalah saya sebagai anak Papua, anak Melanesia, orang Melani, saya berangkat dari kemandirian orang tua kami dulu. Saya walaupun sudah pendidikan yang cukup baik, tapi saya kembali pada nilai-nilai luhur, peradaban-peradaban yang dimiliki orang tua kami dulu. Orang tua kami dulu tanpa dijamah oleh dunia luar, dunia barat atau Indonesia, tapi mereka ada punya kemandirian, ada punya independensi, ada punya kedaulatan. Mereka punya bahasa, mereka punya budaya, mereka punya sejarah, mereka punya kehidupan yang berdaulat, tidak pernah diatur oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya sudah punya pendidikan baik. Saya mengerti persoalan yang terjadi yang terhadap bangsa saya, bangsa West Papua. Masih waktu kecil sampai saya sudah punya pendidikan baik, sehingga dari semangat ini, dari pengalaman, sejarah dan kehidupan orang ini membuat saya terdorong untuk mendirikan sekolah Seminari Baptis Nomse. Seminari Baptis Nomse itu sekolah yang otonom, sekolah yang mandiri, sekolah yang punya kurikulum, punya kemandirian dan dukungan finansial dari jemaat itu sendiri. Jadi itu yang buat, dan sekarang kami tidak perlu akreditasi. Itu saya tidak akan pernah ikut apapun aturan yang menindas, aturan yang mengukur undang-undang apapun, saya tidak akan tunduk. Saya akan tunduk pada kedaulatan saya sendiri, karena saya sudah punya pendidikan. Saya mengerti, saya tahu. Ya, orang tua saya tahu, leluhur saya tahu, bapak, mama saya tahu. Mereka orang-orang cerdas. Hanya waktu itu mereka belum tahu membaca, menulis. Tapi mereka punya hikmat. Mereka punya pengetahuan yang lakas. Mereka pernah hidup dengan Tuhan. Dan saya tidak ada orang yang ngatur kami. Dalam hal ini bukan berarti kami mengisolasi diri, tidak. Kami dalam dunia terus berubah, dunia terus mengglobal. Kami akan bersaudara dengan siapa saja, berkomunikasi baik secara lokali, regionali, nasionali, internasionali. Ya, kami akan kerjasama dengan satu. Tidak boleh atur kami, tidak boleh atur, termasuk negara, tidak boleh atur. Kami akan berdiri sendiri. Kami dari Gereja Injili Indonesia mengakui dan mendukung penuh di Gereja Baptis yang di bawah pimpinan Bapak Dr. Sukata Sufian Yoman. Kenapa? Karena kami tahu pengajarannya dan arah untuk masalah kemanusiaan dan hampir sejarah yang sama. Itu pertama. Yang kedua, saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan yang tadi kepada wisudawan dan wisudawati hari ini belajar sejarah di Kerajaan Romawi. Karena Kerajaan Romawi itu adalah kerajaan yang pemerintahan pertama dan peradaban juga yang pertama dan pengembangan ekonomi juga yang pertama dan sistem pembangunan atau sistem kerajaan juga yang pertama, bahkan sampai mereka bisa membangun suatu kerajaan, yaitu membangun suatu patung untuk menyembah Dia. Dan mereka pikir kepada kekuatan Injil Tuhan di dalam Yesus Kristus itu tidak akan pernah ada. Mereka pikir kerajaan atau kekuatan negara mereka lebih kuat untuk mempengaruhi dunia lain daripada Injil Yesus Kristus. Tapi rupanya barang itu hancur dan itu tidak lama bertahan. Saya tadi sampaikan firman Tuhan kepada wisudawan dan wisudawati bahwa semua harus kembali ke firman Tuhan. Jangan menyembah kepada kerajaan-kerajaan palsu, dan nantinya akan bubar dan tidak akan ada lagi. Harus kembali ke firman Tuhan, karena firmanlah yang akan menyelamatkan orang Papua dan juga mencari orang Papua dan juga bersama-sama dengan orang Papua, dan juga akhirnya kita akan sama-sama dengan firman itu sendiri. Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Pendidikan menghadiri kegiatan wisuda di Seminari Baptis West Papua yang beri apresiasi yang setinggi-tinggi karena sama persis dengan amanah dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi di dalam teknik pelaksanaannya itu bahwa sekolah-sekolah yang dibangun seperti ini, seperti gereja yang lain, itu kami anggap sebagai kearifan lokal dan itu dilindungi oleh undang-undang.
di dalam Perdasi nomor 2 tahun 2013. Jadi perguruan tinggi seperti ini pemerintah sudah membuat aturan di situ dengan nama komunitas, akademi komunitas. Nah, ini akademi komunitas ini hadir di mana-mana untuk menjembatani pendidikan. Nah, kalau kita ilustrasikan pendidikan saat ini, kita gambarkan sebagai pohon mangga. Di dalam daun dan buah itu dia ada SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Di bawahnya itu ada SD dan SMP. Ke bawahnya lagi ada pendidikan anak usia dini, dan itu dari rumah. Di paling bawah akarnya itu pendidikan usia dini. Nah, antara rumah ke SD SMP tadi ke Batang, ini kami sebut dengan pendidikan transisi yang putus. Jadi saya ulangi, dari rumah ke SD SMP ini putus, yang mana seharusnya ada pendidikan transisi. Yang saat ini kalau pemerintah kita sebut PAUD, di dalam gereja kita sebut dengan sekolah minggu. Itu putus di situ. Yang kedua jembatan yang putus adalah dari SD SMP tadi, Batang tadi, menuju ke Daun. Di situ putus. Anak-anak SMP ini dia tidak ada menjembatani mereka untuk memilih masuk SMA atau SMK. Jembatan putus. Jembatan yang ketiga adalah dari SMK atau SMA menuju ke perguruan tinggi. Itu putus. Ada 3 jembatan. Dengan demikian kehadiran akademi komunitas atau perguruan tinggi yang seperti ini, GIDI, Baptis maupun filsafat, teologi filsafat yang Katolik punya, dan sejenisnya dari gereja-gereja lokal atau gereja-gereja Indonesia, itu akan berperan di dalam jembatan-jembatan yang putus, khususnya untuk orang asli Papua.